Hai semuanya, ada senyum belum hari ini? Kamu tahu, hal sesederhana senyum bisa ngasih hal yang lebih besar. Mungkin itu udah sering kamu dengar. Nah, catatan pinggir mau ngebahas singkat aja soal ibadah yang paling mudah dilakukan ini. Senyum. Masing-masing kita pastinya selalu pengen mulai tahun yang baru ini dengan sesuatu yang positif, yang semangat. Pengen mulainya dengan sesuatu yang baik, supaya pas ngejalanin sepanjang tahun ini tuh, di tahun 2020 ini, dengan yang positif juga. Harapannya kan gitu. Berharap sesuatu yang baik, itu baik, ya kan? Nah, kita semua tahu juga nih, ada satu hal yang baik, tapi juga simple banget, sangat sederhana, yaitu senyum. Dan di sini aku mau bahas sedikit aja soal senyum sebagai pembuka di awal 2020 ini di podcast Catatan Pinggir. Mau curhat dulu nih dikit. Di akhir tahun kemarin, di H-2 tahun baru, dan pas di awal tahun baru banget kemarin, tanggal 1, itu sekitar 3 atau 2 harian lebih, aku lagi sariawan parah. Mulut bagian dalam yang sisi kanan kiri itu yang bagian pipi bagian dalam itu tuh ada sariawan yang gede-gede dan perihnya bukan main. Ada di beberapa titik di dalam itu dan semuanya itu gede. Dan senyum itu jadi hal yang paling gak bisa aku lakuin setelah nguap. Lebih susah nguap soalnya. Dan kalau kamu dengar di 2 episode terakhir podcast Catatan Pinggir yang soal target itu, kalau kamu belum dengar, yaudah di sana denger dulu. Di episode itu aku bawainnya dengan susah banget sambil nahan gak enaknya sariawan. Artikulasi yang aku sampein itu lebih berat. Ngomongnya tuh sambil cemberut karena susah senyum. Aku gak tahu apa awalnya kemarin itu aku bisa sariawan. Mungkin kegigit atau efek aku baru ganti sikat gigi baru kali ya. Loh, kok jadi bahas sariawan sih? Oke, intinya adalah ketika senyum itu mudah banget buat dilakukan, efeknya bisa besar banget. Bisa mempengaruhi mood, bisa mempengaruhi semangat kita juga. Jadi kenapa gak mau senyum? Dan ketika memang ada hal teknis, hal yang di luar dari feeling yang maksa kita buat susah untuk senyum itu jadi mahal banget. Emang kenapa kalau gak senyum? Tuh kalau lagi sendirian terus senyum-senyum sendiri kan aneh. Terus kalau lagi fokus kerja atau fokus belajar, masa iya senyum-senyum juga? Ya gak setiap saat juga maksudnya. Ya walaupun ada yang bilang, selalulah tersenyum atau tersenyumlah setiap saat. Tapi ya nggak setiap saat juga. Kalau lagi sendiri ngapain senyum-senyum? Dikira gila loh. Pas makan, pas marah, pas nangis, ya susah lah senyum. Atau habis lakuin kesalahan yang seharusnya kalau kita bikin salah tuh, kalau kita tahu salah pasti ada perasaan nyesel, pasti pengen minta maaf. Jadi nggak pas lah buat sambil senyum. Nah kalau menurutku, waktu yang pas buat senyum itu pas ketemu atau sekedar papasan ke orang. Sambil ucap salam gitu, Assalamualaikum atau Hai, pagi gitu. Dan pasti orang itu bisa senyum balik ke kita. Ya kecuali emang tuh orang songong aja sih. Pernah dengar kan kalau senyum itu bisa menular? Ekspresi wajah yang senyum itu memberikan kesan hangat dan nyaman ketika dilihat. Jadi ketika ngerasa nyaman dan feel good, kita juga jadi ikut senyum walaupun senyumnya mungkin ya nggak ikhlas. Nah, senyum itu bisa mempengaruhi kerja otak loh. Pusat saraf yang mengatur emosi dan rasa senang atau bahagia itu secara alami diaktifin oleh otak pas kita senyum. Pas senyum ada namanya neuropeptida yang dilepasin pas otot-otot di sekitar mulut dan wajah yang berkontraksi pas senyum. Neuropeptida ini adalah molekul kecil yang ngebantu saraf-saraf kita untuk saling komunikasi untuk nggak stres, untuk bisa merasakan emosi,
perubahan suasana hati, entah itu sedih, marah, atau lagi semangat gitu. Nah, sambil kita senyum, ada hormon-hormon bahagia yang dilepasin. Hormon dopamin, serotonin, dan endorfin. Hormon-hormon ini bikin kita rileks dan nyaman karena detak jantung jadi lebih rendah dan otomatis juga tekanan darah juga turun. Kalau kita rileks, nyaman, dan seneng, kita bisa cegah diri sendiri dari stres atau depresi atau bad mood. Makanya ada baiknya selain pas ketemu atau papasan sama orang terus kita senyum, pas setelah bangun tidur juga perlu senyum. Karena ya itu tadi, saraf-saraf dan hormon-hormon yang bikin moodnya jadi enak itu jadi aktif. Pas banget untuk ngebantu buat memulai kegiatan kita sepanjang hari nanti. Nah, salah satu alasanku buat bahas senyum juga tuh karena itu tadi, aku lagi berusaha buat terapin untuk senyum setelah bangun tidur. Jadi pas setelah beberapa saat melek, terus senyum gitu pelan. Senyum enjoy aja, senyum relax aja gitu. Selain dua ini, kamu juga pasti tahu lah, paham lah kapan-kapan waktu yang pas buat kamu senyum. Ada lagi nih, aku kalau lagi ngomong atau ngobrol terus senyum, itu juga berpengaruh banget sama aku. Kayak yang aku ceritain tadi, aku susah senyum pas lagi sariawan parah kemarin. Itu bikin artikulasi dan nada bicaraku tuh jadi turun banget. Gak enak banget. Aku juga yakin kamu yang denger juga ngerasa, apa sih? Duh ngantuk. Di buku bestsellernya Oh Soo-hyang, judulnya Bicara Itu Ada Seninya. Dia ngejelasin bahwa senyum adalah salah satu unsur nonverbal atau gerak tubuh atau gestur tubuh yang bisa memikat hati para pendengar ketika kita bicara. Senyum bisa menambah daya pikat kita buat siapa aja yang melihat kita senyum. Jadi kalau kamu janjian sama PDKT kamu nih misalnya, pas ajak dia ngobrol, coba sambil senyum hangat, senyum relax gitu. Gak usah senyum yang lebar-lebar maksain banget, gak usah. Senyum nyantai aja gitu. Daya pikat atau daya tarik kamu bisa nambah, wes. Udah kayak magnet aja tuh. Di bukunya, Oh Soo-hyang juga ngasih tahu kalau senyum bisa dilatih, bisa dibiasain. Ada hal-hal yang bisa bantu kita buat ngebentuk senyuman. Lemaskan otot-otot wajah, itu yang pertama. Atau dengan mengernyitkan atau melemaskan otot-otot wajah yang di sekitaran mulut dengan nyebut huruf-huruf vokal A, I, U, E, O pakai mulut yang lebar. Terus kedua, coba sering-sering narik sudut bibir sambil ngaca. Sudut ke kanan kiri bibir yang ujung itu terus ditarik, dibiasain sambil ngaca. Terus yang ketiga, biasakan untuk sering melafalkan kata-kata yang hampir sama pelafalannya kayak cookie, waikiki, wishki, gitu-gitu. Ternyata senyum juga ada tutorialnya ya. Ini sebenarnya maksudnya supaya bisa terbiasa sambil senyum pas ngomong, pas ngobrol ketemu sama orang gitu. Karena banyak banget dampak positifnya. Di buku itu juga dijelasin kalau kita bisa bicara dengan baik, dengan meningkatkan kualitas bicara kita bicara sambil senyum, itu bisa naikin kualitas kita ketika bicara. Selain soal senyum, ada banyak juga hal lain yang dibahas di buku ini soal seni berbicara. Kamu baca aja ntar di bukunya. Kalau bisa beli di Gramedia atau di toko-toko buku dekat rumah kamu lah. Atau kalau jauh naik Gojek. Apa sih? Catatan pinggir, pengen terus kasih kamu senyuman walaupun kamu gak bisa lihat. Tapi bisa kamu rasain di setiap cerita yang aku bagiin, di setiap kata yang aku ucapin, dan yang kamu dengar. Ting! Terima kasih sudah mendengarkan.
Ikuti juga Instagramnya di catatanpinggir.podcast untuk update informasi tentang podcast Catatan Pinggir.